Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai pidato persuasif. Materi ini sangat menarik untuk kita bahas karena dapat menambah kemampuan kalian dalam berbicara, terutama berbicara di depan publik. Ada 4 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam pembelajaran pidato persuasif. Yang pertama, mengidentifikasi gagasan dalam pidato. Yang kedua, menyimpulkan gagasan dalam pidato. Yang ketiga, menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari pidato persuasif. Dan yang terakhir, menuangkan gagasan ke dalam sebuah pidato persuasif baik secara lisan maupun tulis. Pada video kali ini kita akan membahas 2 kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi dan menyimpulkan pidato persuasif. Inilah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu mengidentifikasi pengertian, tujuan, dan fungsi dalam pidato, mendata, menjelaskan, menyimpulkan gagasan dalam pidato. Mari kita simak pidato dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Halo, salam dari Mendikbud. Kita sedang melalui krisis COVID-19. Krisis yang memakan begitu banyak nyawa, yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tapi dari krisis ini, kita dapat banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat kondisi krisis dan setelahnya pun. Untuk pertama kalinya, guru-guru melakukan pembelajaran lewat online, menggunakan tool-tool baru, dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun. Orang tua untuk pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas guru, betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif, dan menimbulkan empati kepada para guru-guru yang tadinya mungkin belum ada. Guru, siswa, dan orang tua juga sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya suatu hal yang bisa dilakukan di sekolah. Tapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari 3 pihak ini. Dan tanpa ada kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak mungkin bisa terjadi. Kita sebagai masyarakat juga belajar mengenai betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kebersihan, dan betapa pentingnya norma-norma kemanusiaan di dalam masyarakat kita. Timbulnya empati, timbulnya solidaritas di masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan bukan hanya di masa krisis ini, tapi pada saat krisis ini sudah berlalu. Belajar memang tidak selalu mudah, tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19 agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak pidato yang disampaikan oleh Bapak Mendikbud tadi, menurutmu apakah pidato tersebut termasuk ke dalam pidato persuasif? Berikan pendapat dan alasanmu ya. Persuasif di sini bermakna mengajak. Nah, berarti pidato persuasif merupakan pidato yang berisi ajakan, bujukan untuk melakukan suatu hal yang diinginkan oleh pembicara kepada audiensi. Berdasarkan pengertian tadi, kita dapat menyimpulkan 3 tujuan dari pidato persuasif, yaitu memengaruhi, membujuk, dan meyakinkan. Lewat pidato persuasif, audiensi akan terpengaruh, kemudian terbujuk, dan di akhir audiensi akan semakin yakin dengan hal yang akan ia lakukan setelah mendengarkan pidato dari pembicara. Pidato yang disampaikan oleh Mendikbud tadi termasuk
masuk ke dalam pidato persuasif karena mengajak guru, siswa, dan orang tua untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Nah, pidatonya sangat menarik bukan? Pidato yang baik tentu membutuhkan persiapan yang baik pula. Ada 3 hal yang harus kalian perhatikan dalam menyiapkan pidato, yaitu topik, tujuan, dan audiensi. Pilihlah topik yang menarik, terkini, dan sesuai dengan audiensi. Kemudian pahamilah tujuan dengan baik supaya kalian dengan mudah menyampaikan informasi kepada audiensi. Dan yang terakhir, kalian harus bisa memahami bagaimana latar belakang dari audiensi yang akan mendengarkan pidato kalian. Dengan memahami audiensi, kalian pun akan dengan mudah menyampaikan informasi dan informasi tersebut dengan mudah dipahami oleh audiensi. Dalam menyampaikan informasi yang bersifat persuasif, kalian dapat menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan etika, emosi, dan logika. Pendekatan etika, di sini kalian menyampaikan hal yang benar untuk dilakukan dan hal yang tidak benar untuk dilakukan. Contohnya, daur ulang adalah hal benar yang harus kita lakukan. Memubazirkan sumber daya alam yang terbatas sama dengan mencuri masa depan anak cucu kita. Ini tidak bermoral. Nah, di sana sudah disampaikan hal yang benar dilakukan, yaitu daur ulang. Sedangkan hal yang tidak benar untuk dilakukan adalah memubazirkan sumber daya alam yang terbatas. Kemudian yang kedua, ada pendekatan emosi. Di sini kalian harus bisa menggugah perasaan dari audiensi, ya. Contohnya, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, maka kita dapat menyelamatkan banyak hutan. Nah, lewat informasi tadi, audiensi pun akan tergugah perasaannya karena di sana disampaikan kalau kita menebang pohon secara liar, hewan-hewan pun akan kehilangan rumahnya dan hutan pun akan banyak yang hilang. Nah, itu. Yang terakhir ada pendekatan logika. Nah, di sini kalian harus menyampaikan informasi secara logis dan masuk akal untuk meyakinkan audiensi. Contohnya, kita paham bahwa cadangan sumber daya alam sangat terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan melalui daur ulang. Informasi tadi merupakan informasi yang sangat logis dan dapat diterima oleh akal dari audiensi. Untuk memahami dengan baik pidato, tentu kalian harus menyimak dari awal sampai akhir pidato, mulai dari bagian pembuka, isi, sampai ke penutup pidato. Jika kalian sudah memahami dengan baik pidato, tentu kalian dapat dengan mudah menyimpulkan isi pidato. Nah, menyimpulkan pidato persuasif dilihat berdasarkan 3 bagian pidato, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Di bagian pembuka, pembicara harus bisa merebut perhatian dari audiensi, sehingga pembicara dan audiensi terhubung dengan baik. Kemudian pembicara pun harus percaya diri, harus menampilkan diri yang layak sehingga audiensi yakin dengan kemampuan pembicara. Nah, di bagian pembuka, pembicara menyampaikan tujuan dan pokok-pokok dari pidato yang akan disampaikan. Kemudian pada bagian isi, pembicara memaparkan informasi secara jelas, detail, dan mudah dipahami oleh audiensi. Kemudian tutup pidato dengan kalimat yang menarik sehingga pidato yang disampaikan mengesankan. Nah, itulah tadi materi mengenai mengidentifikasi dan menyimpulkan pidato persuasif. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik ya. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya, yaitu mengenai pembahasan struktur dan ciri kebahasaan dari pidato persuasif. Tetap sehat, tetap semangat, belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.